Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Nini di sekolah minggu Balita Batita. Senang sekali bisa menyapa kalian pagi ini. Hari ini hari apa ya? Hari Minggu. Ibu Nini berharap ya setiap hari meski kalian di rumah, kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap rajin berdoa. Pokoknya selalu sukacita ya anak-anak. Nah anak-anak, siapa yang setiap hari malah makin nangis? Nggak ada kan? Pasti Ibu Nini percaya anak-anak semakin gede, semakin pintar, semakin hebat. Hari ini anak-anak siap ya mengikuti sekolah minggu meski dari rumah. Nah anak-anak senang sekali dipanggil Tuhan untuk datang ke sekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke, siap ya? Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan, ya, datang dipanggil Tuhan untuk ke sekolah minggu. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Nah, tangannya di samping, di atas, ke depan, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau selalu menjagai kami, menjaga istirahat kami semalam, sehingga kami bangun dalam keadaan sehat, selamat, dan sekarang mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami datang untuk berbakti, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, tadi ya kita sudah bilang terima kasih Tuhan, Tuhan menjagai, Tuhan itu selalu ada bersama kita anak-anak, menyayangi kita, mengasihi kita, menyertai kita, memberkati kita, ya kan? Nah sekarang anak-anak, kita mau memuji Tuhan, adalah sukacitaku. Ada sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku.
adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, karena kasih Tuhan di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, karena kasih Tuhan di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Anak-anak, tadi ada sukacita, selalu sukacita karena Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Apa? Karena Tuhan selalu memelihara kita. Ya, anugerah, kasih, karunia Tuhan dilimpahkan semua buat kita. Anak-anak, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita. Kita berdoa dulu ya. Tangannya di samping, ke atas, ke depan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Yesus yang baik, terima kasih kami boleh memuji dan berdoa untuk Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kiranya Tuhan ajar kami untuk duduk manis, duduk diam mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Rista. Tuhan, tolong berkati kami, juga berkati Ibu Rista. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan Ibu Rista. Terima kasih Bu Nini yang sudah mengajak anak-anak untuk bernyanyi memuji Tuhan. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap bersukacita di rumah ya. Pagi ini kita mau mendengarkan cerita Alkitab dari firman Tuhan. Nah, semuanya duduk yang manis, duduk yang baik. Kita mendengarkan sama-sama ya. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan dan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami untuk kami dapat mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak, ada yang masih ingat cerita minggu lalu di sekolah minggu? Cerita minggu lalu di sekolah minggu mengenai Tuhan Allah yang menyertai Yusuf. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya serta ayahnya Bapak Yakub. Cerita firman Tuhan hari ini dari firman Tuhan Kejadian 42 sampai 50. Mari kita mendengarkan sama-sama ya. Sekarang Yusuf adalah penguasa penting di Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Pergilah Yusuf dari depan Firaun mengelilingi seluruh tanah Mesir. Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan yang ada di seluruh tanah Mesir. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpannya di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak jumlahnya. Suatu hari terjadilah kelaparan di Mesir dan di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum. Jauh di Kanaan, Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir. Kemudian
Dia berkata kepada anak-anaknya, "Aku dengar ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Ketika saudara-saudara Yusuf sampai di Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf. Yusuf melihat saudara-saudaranya dan mengenali mereka. Tetapi saudara-saudara Yusuf tidak tahu yang berdiri di hadapan mereka adalah Yusuf. Saudara-saudara Yusuf sujud menyembah Yusuf dengan gemetar. Yusuf berpura-pura menjadi orang asing dan berbicara kasar dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf takut bahwa penguasa Mesir akan menghukum mereka atas perlakuan mereka yang dulu tidak baik terhadap Yusuf. Yusuf menahan saudaranya yang bernama Simeon di Mesir dan menyuruh saudara yang lainnya untuk kembali lagi membawa adiknya yang paling kecil yang bernama Benyamin. Yusuf mengisi karung-karung saudara-saudaranya dengan gandum dan biji-bijian dan memberikan makanan untuk dimakan dalam perjalanan mereka kembali ke Kanaan. Ketika saudara-saudara Yusuf sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan semua yang telah terjadi di Mesir kepada Yakub. Yakub tidak ingin Benyamin ikut pergi ke Mesir. Tidak lama kemudian semua gandum habis dan tiba waktunya untuk mereka kembali ke Mesir membeli gandum lagi. Maka Yakub mengizinkan Benyamin pergi ke Mesir bersama saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf sampai di Mesir, Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka. Hati Yusuf terharu, rindu kepada adiknya Benyamin. Lalu dia masuk kamar dan menangis. Lalu Yusuf memerintahkan hambanya untuk membawa saudara-saudaranya ke rumahnya dan menghidangkan makan bagi mereka. Saudara-saudara Yusuf merasa heran dengan hal tersebut. Yusuf memerintahkan kepada kepala rumahnya untuk mengisi gandum dari saudara-saudaranya dan menaruh piala pada karung milik Benyamin. Ketika saudara-saudara Yusuf dalam perjalanan pulang ke Kanaan, para hamba-hamba Yusuf mengejar mereka dan menemukan piala Yusuf pada karung milik Benyamin. Saudara-saudara Yusuf dibawa kembali ke Mesir dan dihadapkan kepada Yusuf. Mereka menyembah Yusuf, dan saudara mereka yang bernama Yehuda membela Benyamin dan ingin menggantikan Benyamin sebagai budak. Namun, Yusuf tidak ingin mencelakai saudara-saudaranya. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa ia mengasihi mereka dan mengampuni mereka. Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Saudara-saudara Yusuf tidak dapat menjawab karena mereka sangat takut. Saudara-saudara Yusuf menyesal karena dulu melakukan yang tidak baik kepada Yusuf, dan mereka menyesal telah menjual Yusuf sebagai budak. Mereka juga takut Yusuf akan membalas perbuatan mereka. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat," maka mendekatlah mereka. Yusuf berkata, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Allah lah yang mengirim aku ke Mesir mendahului kalian, supaya keluarga kita tetap hidup, sebagaimana telah Allah rencanakan selama ini. Kalian bermaksud mencelakai aku, namun Allah merencanakan itu untuk sesuatu yang baik, agar banyak orang dapat diselamatkan." Yusuf memeluk dan mencium semua saudaranya. Kemudian mereka berbicara dengan gembira satu sama lain. Yusuf mengirim saudara-saudaranya kembali ke Kanaan untuk menjemput Yakub ayahnya dan keluarga mereka, sehingga mereka semua dapat pindah ke Mesir dan berkumpul kembali. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan semua kepadanya. Berangkatlah Yakub dengan seluruh keluarga dan segala miliknya pergi ke Mesir.
Ketika Yusuf bertemu dengan Yakub ayahnya, ia memeluk Yakub ayahnya dan menangis. Kini mereka semua berkumpul kembali dan umat Allah bertambah banyak seperti yang telah Allah katakan. Allah menyelamatkan keluarga Yakub dan menepati janjinya kepada umatnya untuk menjadikan mereka bangsa yang besar. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Anak-anak tadi sudah mendengar dan melihat dengan baik cerita firman Tuhan hari ini mengenai Yusuf yang bertemu kembali dengan saudara-saudaranya dan ayahnya Bapak Yakub. Dari cerita tadi, anak-anak tahu bagaimana perasaan Yusuf saat kembali bertemu dengan saudara-saudaranya. Yusuf sangat senang sekali ya kembali bertemu dengan saudara-saudaranya setelah sekian lama tidak bertemu. Apakah anak-anak juga tahu bagaimana perasaan saudara-saudara Yusuf saat bertemu kembali dengan Yusuf? Saudara-saudara Yusuf sangat takut ketika mereka bertemu kembali dengan Yusuf. Mereka sedih dan menyesali perbuatan mereka yang dulu tidak baik kepada Yusuf. Mereka takut Yusuf akan membalas perbuatan mereka dahulu. Tetapi tadi kita mendengar dan melihat bahwa Yusuf sangat mengasihi saudara-saudaranya. Dia mengampuni saudara-saudaranya dan menerima saudara-saudaranya di Mesir. Anak tahu siapa yang menolong Yusuf untuk dapat mengampuni saudara-saudaranya sehingga ia dapat menyelamatkan keluarganya? Ya, Tuhan Allah yang telah menolong Yusuf untuk dapat mengasihi saudara-saudaranya dan mengampuni mereka serta menerima mereka di Mesir. Tuhan Allah menyelamatkan keluarga Yakub dan menepati janjinya untuk menjadikan umatnya menjadi bangsa yang besar. Tuhan Allah memelihara keluarga Yakub melalui Yusuf. Seperti Tuhan Allah yang telah menyertai Yusuf dalam keadaan baik dan buruk, serta Tuhan Allah juga berkuasa atas kehidupan Yusuf. Tuhan juga senantiasa menyertai kita dan berkuasa atas kehidupan kita semua. Allah juga menolong Yusuf untuk dapat melihat hal-hal baik dalam kehidupannya. Tuhan Allah juga akan menolong kita untuk dapat melihat hal-hal baik dalam kehidupan kita. Seperti saat ini, saat kita harus memakai masker dan berada di rumah, itu juga untuk kebaikan kita ya. Ayat hafalan minggu ini dari Kejadian 50 ayat 20b. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Selesai sudah cerita sekolah minggu kita hari ini. Sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata dan tunduk kepala. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menyelamatkan kami. Terima kasih karena Tuhan berkuasa atas kehidupan kami untuk kebaikan. Tuhan yang menolong kami untuk dapat mengasihi dan mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya anak-anak, ingat selalu ya bahwa Tuhan Allah selalu melakukan yang terbaik untuk kita karena Tuhan Allah sangat mengasihi kita. Sampai jumpa minggu depan di sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih Ibu Rista sudah bercerita buat anak-anak. Anak-anak, tadi Bu Rista cerita apa? Tuhan memelihara keluarga Yakub. Tidak hanya keluarga Yakub loh yang dipelihara, akan tetapi keluarga kita semua. Ya, Tuhan memberikan berkat karena kasih-Nya, karena pemeliharaannya. Berupa apa? Banyak sekali. Tidak terhitung berkat Tuhan. Tidak bisa dihitung pemeliharaan Tuhan itu apa saja. Berupa kesehatan, keselamatan, damai, sukacita. Banyak sekali pokoknya ya anak-anak. Anak-anak, makanya harus apa? Rajin berdoa ya.
rajin mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan luar biasa kepada kita ya. Nah, sebentar lagi sekolah minggunya sudah mau selesai. Ada teman kalian yang mau berdoa, doa penutup buat kita? Diandra mau berdoa, doa Bapa kami. Bersama-sama ya anak-anak. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya dan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih ya Diandra, sudah bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Kiranya Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, sekarang sekolah minggunya sudah mau selesai ya. Untuk hari ini kita menyanyikan satu buah lagu lagi, burung pipit yang kecil. Anak-anak, burung pipit yang kecil aja dipelihara Tuhan, apalagi kita anak-anaknya ya. Aduh, terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu kepada kami. Kita menyanyikan burung pipit yang kecil ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Nah anak-anak, terima kasih ya. Anak-anak sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Ya anak-anak, di rumah rajin berdoa, jaga kesehatan, tetap semangat, penuh sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah.